Halo Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sumartianto. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, saat ini Bapak Ibu Guru sedang mempelajari bagaimana melaksanakan kurikulum Merdeka. Pemerintah sudah menyediakan sumber belajar yang cukup banyak, baik berupa media cetak maupun video. Sumber-sumber belajar tentang bagaimana kurikulum Merdeka juga sudah banyak ditemukan di beberapa media sosial. Nah, video ini dibuat untuk melengkapi dan membantu Bapak Ibu Guru, terutama di sekolah binaan saya, untuk memahami bagaimana kurikulum Merdeka dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu Guru. Karena ini sesi awal, maka saya kasih judul mengenal kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu Guru yang berbahagia, kurikulum Merdeka itu lumayan banyak yang harus dipahami. Karena itu pada sesi awal ini kita nanti akan mengenalnya beberapa poin penting, tetapi lewat overview. Jadi yang pertama kita nanti akan belajar bagaimana kurikulum Merdeka, lalu bagaimana menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, lalu bagaimana kita juga belajar memahami capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran atau CP, TP, dan ATP. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana membuat atau memodifikasi modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Bapak Ibu, 4 hal pokok ini sebetulnya bisa dirujuk atau bisa dilihat di sumber utama pemerintah, yakni platform Merdeka Mengajar. Ini aplikasi gratis yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Teknologi. Karena itu sangat disayangkan jika para Bapak Ibu Guru tidak memanfaatkannya untuk belajar banyak hal, khususnya kurikulum Merdeka. Karena itu silakan mendownload aplikasi tersebut dan mempelajarinya lebih lanjut. Nah, untuk mengawali pembelajaran, Bapak Ibu bisa mendengarkan video ini sekedar memberikan gambaran. Sebagai rujukan, saya gunakan beberapa dokumen ini. Pertama, standar proses, standar penilaian, kemudian panduan pembelajaran dan asesmen, panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau nanti P5, panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, lalu capaian pembelajaran, lalu dimensi profil pelajar Pancasila, dan lain-lain. Apa yang akan kita pelajari di tahap awal ini? Paling tidak kita akan mencoba menjawab 5 pertanyaan pokok ini. Jadi yang pertama adalah apa, kemudian kapan, kemudian siapa, bagaimana, dan mengapa. Jadi pada tahap awal kita akan belajar bagaimana mengapa kurikulum itu harus berubah. Lalu apa kurikulum Merdeka itu, kemudian apa itu kurikulum operasional satuan pendidikan, lalu kapan harus disusun, kemudian siapa yang menyusun, bagaimana menyusunnya. Demikian juga dengan CP, TP, ATP, modul ajar, dan RPP. Apa itu RPP, kemudian kapan disusun, kemudian siapa yang harus menyusun, bagaimana menyusunnya, lalu mengapa harus disusun di kurikulum Merdeka ini. Nah, untuk memudahkan pembahasan, maka kita nanti akan membaginya dalam beberapa bagian. Jadi bagian 1 kita akan belajar tentang kurikulum Merdeka, konsepnya itu apa. Lalu kita berikutnya akan belajar KOSP di bagian kedua.
Lalu bagian ketiga kita akan mempelajari CP/TP ATP. Lalu bagian 4 kita belajar modul ajar dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan terakhir kita akan coba membuka apa itu aplikasi platform Merdeka Mengajar. Lalu bagaimana masuk di platform itu, kita semua nanti akan bahas di sini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, silahkan simak video ini diulang-ulang supaya paham. Jadi, selamat belajar.